Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berjumpa dengan kami, tim wisata spiritual misteri Banyumas. Kali ini kami akan mengupas tentang tongkat komando emas sebagai erang-erang atau aba-aba bangkitnya kembali budaya Jawa. Pada tayangan Misteri Bambu Wuluh sebelumnya, Mbah Lemajang mengaku bernama Galih Prabono yang asalnya dari kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Ia pergi dari kerajaan untuk menyelamatkan diri dan untuk bertugas menjaga tongkat komando emas. Jauh-jauh dari Mataram, mengapa ia memilih tanah Lemajang ini untuk hidup dan menetap hingga meninggalnya? Kata Lemajang merupakan bahasa Jawa yang berasal dari kata lemah dan ajang. Lemah artinya tanah dan ajang artinya tempat makanan yang akan dimakan. Tanah di sini itu seperti ajang, artinya tanah di sini itu senantiasa menghasilkan atau menyediakan berbagai jenis makanan. Mungkin dahulu tanah di sini sangat subur. Tanaman apapun bisa tumbuh, sehingga Galih Prabono menamakan tanah di sini dengan tanah Lemajang. Saudara, pada tayangan video sebelumnya kita tahu bahwa misteri Bambu Wuluh di sini sebenarnya juga adalah misteri tongkat komando emas. Sekarang pertanyaannya, adakah bendanya tongkat komando emas itu? Tongkat komando emas itu ada bendanya, tetapi mungkin karena sudah terlalu lamanya hingga beratus-ratus tahun Galih Prabono atau Mbah Lemajang ini menjaga atau menunggui benda itu, makanya ketika tongkat komando emas itu diberikan kepada Ki Manggarjati, tak tahu kenapa energi atau kekuatan yang ada di tongkat itu langsung masuk ke dalam tubuh Ki Manggarjati, sehingga saat ini benda itu tinggallah benda kosong, tak memiliki kekuatan atau energi apapun. Dan tongkat komando emas sekarang menjadi sebuah erang-erang yang perlu dimaknai oleh kita. Saudara, apa makna erang-erang tongkat komando emas ini? Menurut B.S. Purwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, tongkat berarti sepotong buluh dari rotan atau kayu yang agak panjang yang digunakan untuk pegangan berjalan. Komando berarti aba-aba atau perintah, dan emas berarti logam yang mahal harganya, warnanya kuning, dan biasanya dibuat untuk perhiasan. Dengan demikian, tongkat komando emas itu dapat dimaknai sebagai suatu aba-aba atau perintah yang penting, yang mulia, yang harus digunakan sebagai pegangan dalam melakukan perjalanan ataupun pekerjaan. Atau dapat dimaknai juga bahwa untuk melakukan perjalanan atau pekerjaan itu harus berpegangan pada aba-aba atau perintah. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus menggunakan aba-aba atau tongkat komando emas itu? Lalu yang kedua, apa isi aba-aba atau perintah yang harus digunakan sebagai pegangan? Saudara, yang diberi aba-aba atau petunjuk penting sebagai pegangan dalam perjalanan ke depan, yang pertama adalah tim wisata spiritual misteri Banyumas dalam perjalanan atau kegiatan pengungkapan misteri-misteri Banyumas dan Tanah Jawa berdasarkan petunjuk yang diterima oleh Ki Manggarjati memang harus dimulai atau diawali dari makam Mbah Lemajang, Desa Gerduren, Purwojati, Banyumas. Lalu yang kedua adalah Kepala Desa Gerduren dalam perjalanan memajukan desanya dengan rencana membuka objek wisata spiritual juga harus dimulai atau diawali dari makam Mbah Lemajang. Dan yang ketiga, ini yang penting buat masyarakat Banyumas khususnya dan tanah Jawa umumnya, bahwa
bangkitnya kembali perjalanan budaya Jawa setelah 500 tahun perjanjian Sabtu Palun dengan Syekh Subakir, kemungkinan besar sudah diberi aba-aba atau sudah diberi tanda-tanda dari makam Mbah Lemajang Banyumas. Saudara, kenapa tongkat komando emas itu oleh Galih Prabowo dibawa ke Banyumas? Dan kenapa Banyumas yang dipilih sebagai tempat untuk menyelamatkan benda itu? Apa maksudnya? Mungkin Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak agar wilayah Banyumas yang bukan dan tidak pernah menjadi kerajaan besar di masa yang akan datang, masyarakat Banyumas dapat memberi andil dan berperan dalam sejarah nasional. Buktinya, setelah sekian ratus tahun, di tahun 1945 dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia, markas tertinggi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sebelum menjadi TNI, pada awalnya di Purwokerto, Banyumas, sebagai panglima pertamanya yang saat itu bernama Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau Panglima TKR adalah Jenderal Sudirman. Saat itu Sudirman orang Banyumas sebagai pemegang tongkat komando tertinggi dalam ketentaraan nasional yang memberi apa-apa tertinggi untuk yang pertama kalinya dalam sejarah ketentaraan nasional. Tidak hanya itu, menurut sejarah, Brigadir Mobil Kepolisian, Departemen Agama, dan Bank Rakyat Indonesia katanya juga berdiri di Purwokerto, Banyumas. Sementara itu, anggapan masyarakat, terutama di dunia perpolitikan, masyarakat Banyumas tidak dapat disepelekan. Lepas itu benar atau tidaknya, banyak tokoh masyarakat yang sering mengatakan hal itu. Di samping itu, bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa nasional kadang ukurannya juga dari Banyumas. Daerah Banyumas itu dianggap seperti komando. Bila di daerah lain sudah ada kejadian, apa itu bersifat politis ataupun bukan, kalau masyarakat Banyumas diam saja, maka kejadian itu tidak sampai menasional. Tetapi sebaliknya, bila masyarakat Banyumas ikut serta, maka kejadian itu akan menjalar secara nasional. Bila saudara percaya, saudara akan mendirikan sebuah partai politik atau organisasi yang tarafnya nasional. Dicoba saja, mulailah didirikan dari Banyumas. Saudara, itulah gambaran erang-erang tongkat komando emas yang ada di makam Mbah Lemajang, Desa Kerduren, Purwojati, Banyumas. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Yang penting saudara sudah melihat dan mendengar. Semoga saudara dapat bertanya dan belajar. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik komen dan subscribe di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.